Ya, selamat datang kembali di Tekno Studio. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba satu distro Linux dari Rocky Linux. Dimana ini sebenarnya kayak alternatif dari CentOS ya, karena dulu CentOS itu kan ya istilahnya ada hal yang kurang mengenakan lah gitu pada tahun 2020 kalau nggak salah, pas zaman COVID deh. Dan ini sebagai gantinya Rocky Linux. Sebenarnya ini udah lama ya, dan ada juga yang versi lainnya yaitu Alma Linux, dia juga sama gitu kan, sama-sama dari Red Hat Enterprise Linux. Tapi katanya sih kalau misalkan saya baca-baca, Rocky Linux ini spirit CentOS-nya itu jauh lebih kuat dibandingkan Alma Linux. Makanya saya di sini akan coba untuk menggunakan Rocky Linux ini di VirtualBox sebagai testing, dimana saya ceritanya akan membuat sebuah NAS yang entah pakai apa nanti, atau pakai Nextcloud, entah pakai Docker, entah pakai OnCloud, saya tidak tahu. Saya akan coba untuk ngetes aja ya di VirtualBox. Kemudian untuk sedikit cerita ya, bahwa dulu banget saya punya PC rakitan Core 2 Duo, RAM-nya cuma 4 GB kalau nggak salah, dan harddisknya itu masih pakai harddisk 500 GB kalau nggak salah. Itu saya install pakai CentOS 7 dan saya install Nextcloud kalau waktu itu kalau nggak salah. Kemudian saya tinggal selama 2 tahun, nggak saya update, nggak saya apa-apain, saya taruh aja di rumah di kampung, digunakan oleh bapak saya atau adik saya juga gitu, untuk keperluan mereka menyimpan data ya, secara lokal pastinya. Dan 2 tahun waktu itu karena saya colokkan si PC-nya itu ke UPS, dia kalau mati lampu ya terselamatkan lah, jadi nggak ada downtime gitu. Dan setelah saya 2 tahun saya udah lupa juga, kemudian saya ngecek lagi ke rumah saat pulang kampung, ya si CentOS yang dijadikan NAS itu dia masih running, masih stable, dan ya masih usable seperti sedia kala. Ini saya akan coba juga di Rocky Linux, tapi versi virtualnya aja. Dan ini juga jelas karena versi virtual, maka tidak akan di uptime sampai 2 tahun ya. Kelamaan. Oke, paling kita akan download dulu untuk file ISO-nya. Kita download. Di sini ada versi 10, versi 9, dan versi 8. Kita pakai versi yang terbaru aja, dan kita akan coba install yang paling kecil aja, yaitu minimal ISO. Kita akan download aja. Setelah itu kita akan langsung masuk ke VirtualBox. Kita download. Ya. Kita akan tunggu proses downloadnya selesai. Ya, oke, kita mulai terlebih dahulu. Virtual machine-nya kita namain aja Rocky Linux. Kemudian ininya Linux OS-nya, dan kita karena Rocky Linux itu turunan dari Red Hat, kita pakai Red Hat. Kemudian kita set CPU-nya 2 aja. Terus si base memorinya 2 GB aja. Kita masuk UEFI. Kemudian ininya disknya kita pakai yang kedua aja. Terus kita klik finish. Kemudian di sini ada satu lagi settingan di networknya. Networknya nggak usah pakai NAT, kita pakai bridge adapter aja. Lalu kita jalankan aja. Nanti dia akan minta file ISO-nya ya untuk installer di virtual machine-nya ini. Nah, ini udah muncul. Oke, dia minta DVD, kita klik aja, kita masuk ke ISO, kita masuk ke Rocky Linux 10.1, kita mount and retry boot. Oke, di sini ada testing media, ada install Rocky Linux in FIPS mode,
troubleshooting, kita langsung install Linux aja langsung tanpa ada scan media terlebih dahulu. Kita tunggu aja si virtual mesinnya mulai bekerja. Oke, kita sudah masuk ke installer si Anaconda ini ya. Kita pilih English United States aja langsung, kemudian kita pilih dulu media untuk instalasinya, kita klik done. Oke, automatic partitioning selected, kita rootnya kita enable aja, kita kasih password. Oke, kita klik done. User creationnya kita admin aja, kemudian kita kasih password juga ya, terserah mau sama kayak password root atau mau dibedain juga gak apa-apa, sama aja. Ini kita klik done, kita cek networknya, dia udah masuk network ke sini ya, karena tadi kita setting bridge di settingan networknya. Kemudian kita langsung begin installation. Nah, di sini kita tunggu aja sampai si Rocky Linux itu selesai diinstal. Dia akan nanti meminta untuk reboot sistem. Dia akan otomatis unmount si DVD-nya atau installernya. Kemudian dia akan langsung masuk ke boot yang ada di virtual mesinnya. Oke, di sini instalasinya sudah komplit. Seperti yang saya tadi bilang, kita tinggal reboot sistem. Ya, kita reboot sistem, dia maka akan restart dulu ya. Setelah itu dia akan unmount DVD-nya, lalu dia akan masuk ke OS-nya ya, si Rocky Linux yang ada di virtual machine ini. Yep. Ini udah masuk, kita pakai root aja. Oke, sudah masuk, kita clear dulu. Oke, kita yang pertama kali lakukan saat fresh install ini adalah update ya, DNF update. Ya, dia akan langsung ke base OS-nya, kemudian ya di sini dia minta untuk langsung download paketnya ya. Kita tunggu aja. Ini berdasarkan speed internet masing-masing aja ya. Kebetulan speed internet saya cuma 10 Mbps, jadi ya untuk download 320 mega ini akan cukup memakan waktu, maka mungkin ini akan saya potong. Oke, di sini proses update-nya sudah selesai. Kita sudah update dari fresh install. Kemudian karena ini minimal ISO ya, mungkin kita akan coba install beberapa hal kecil ya, beberapa tools mungkin. Contoh kita install apa ya? Kita install NetTools kali ya. Install NetTools. Oke. Oke, sukses. Coba kita cek. Nah, dia running ya. Kemudian kalau misalkan kita coba install seperti Nano untuk ngedit-ngedit, DNF install Nano. Oke, kita coba install dan sepertinya akan berhasil. Yap, ini juga berhasil ya.
Kemudian kalau misalkan kita akan coba install Nextcloud ya, jadi kita akan gunakan Rocky Linux ini sebagai NAS ya, dengan menggunakan Nextcloud. Dan di sini saya sudah tanya ChatGPT karena saya lupa ya untuk instalasi Nextcloud, sekaligus ingin coba install Nextcloud di Rocky Linux. Kita tinggal copy paste saja, tapi cuman di sini kita tidak bisa copy paste ya, maka kita akan gunakan SSH biar lebih mudah. Cuman kita harus ngecek dulu nih si SSH nya udah jalan apa belum ya. Sistem CTL status SSHD, dia udah aktif, udah running, dia udah enable secara default ya, jadi tidak perlu ada instalasi si OpenSSH atau harus ya menyiapkan SSH terlebih dahulu. Oke, kita minimize aja di sini, kita buka putih. Nah, kita masukkan tadi si IP-nya itu 192.168.101.95. Portnya mungkin default ya 22. Nah, kita accept aja. Terus kita maximize, login as admin. Karena kalau misalkan pakai root langsung itu tidak bisa ya. Kita masukkan passwordnya. Oke, kita masuk sebagai root. Kita masukkan password rootnya. Oke, tadi kita udah copy ya di ChatGPT. Kita akan coba untuk install di sini lewat copy paste. Oke, sepertinya running ya. Kemudian perintah selanjutnya kita install MariaDB terlebih dahulu. Kita install MariaDB-nya. Oke. Kita tunggu ya, karena ini speed internetnya cuma 10 Mbps. Cukup terbatas ya untuk nyoba-nyoba server seperti ini atau virtual machine seperti ini. Kita copy langkah selanjutnya aja ya. Kita secure MariaDB-nya dulu ya. Kita tunggu dulu ini instalasinya sampai selesai. Setelah itu kita akan langsung secure MariaDB-nya ya. Oke, proses instalasi MariaDB-nya udah kelar. Kita tinggal secure MariaDB-nya. Oke, di sini yes. Kita masukin dulu passwordnya. Yes. New password. Masukkan new password, beri enter. Oke. Yes. Login remotely, disallow aja. Remote test database and access to it. Oke, kita remote aja. Kemudian reload privilege table now. Kita yes aja ya. Oke. Sudah. Kita langsung masuk ke step berikutnya, install PHP plus modeling. Oke. Kita enter. Size-nya 13 MB. Kemudian
kemudian installernya size-nya 60 MB. Kita akan tunggu, dan seperti biasa kita akan cut sampai proses ini selesai. Ya, proses sebelumnya sudah selesai. Kita tinggal restart Apache di sini karena kita pakai Apache ya. Kita restart, kemudian kita masuk ke buat database Nextcloud. Kita copy paste aja. Oke, enter password. Passwordnya kita yang bikin tadi ya. Oke, kita jalankan script ini. Kita enter. Kemudian kita masuk ke var.www-nya ya, ke web server. Kita masuk ke directory web servernya. Terus kita download si Nextcloud-nya ya di sini. Oke, Nextcloud-nya udah mulai di-download. Dia ada 2 file yang di-download. Tunggu ini aja sampai selesai. Oke, proses downloadnya sudah selesai. Kemudian langkah berikutnya adalah set permission. Kita copy aja, kemudian kita pastekan di sini. Selesai. Kemudian kita konfigurasi Apache-nya. Oke. Dan kita masukkan script ini. Kita klik Ctrl X, kemudian kita klik yes, kemudian kita klik enter. Kalau sudah, kita tinggal restart lagi si HTTPD-nya. Oke. Kemudian di sini ada step berikutnya, se-Linux itu katanya wajib di-Rocky. Kalau tidak di-set, Nextcloud bakal error. Oke, kita ikutin aja. Kita copy. Kita masuk ke root dulu. Kita paste. Oke, sudah selesai. Kemudian kita set konteksnya. Kemudian di step ke-8 kita setting firewall ya. Sebenarnya nggak perlu pakai sudo sih ini karena udah ada di root. Nggak apa-apa, kita enter saja dan tiga-tiganya sukses. Di sini kita katanya bisa langsung akses via browser dengan masukkan IP servernya ya. IP servernya itu 192.168.101.95. Enter dan ya, dia langsung masuk ke Nextcloud. Administration account name, kita pakai admin aja. Kemudian passwordnya kita bebas ya. Kemudian di sini ada konfigurasinya, ada 2 ya, ada SQLite, ada MySQL dan atau MariaDB. Kita pakai SQLite aja ya, SQLite. Kita installing aja. Terus kita save aja ini si passwordnya. Dan kita akan tunggu proses instalasi si Nextcloud ini selesai ya. Oke, kita sudah masuk ke halaman login si Nextcloud. Kita langsung login aja karena kita tadi udah save ya si username dan password yang sudah kita buat. Oke, sudah selesai dan Nextcloud sudah bisa digunakan di Rocky Linux ya. Kita close aja. Sini ada recommended files, di sini ada customize. Kita
pakai status atau recommended files, favorite files, recent activity ya, dan lain ya. Oke, kita clean aja. Kemudian kita akan coba masuk ke file. Oke. Terus di sini kita akan coba untuk upload file ya. Kita pakai file yang gede aja kali ya. Oke. Kita coba tes pakai file ISO si Rocky Linux-nya aja. Dia 1 gigaan ya. Oh ya, BTW ini bisa cepat karena memang si servernya atau si virtual mesinnya si Rocky Linux-nya itu ada di VMware ya, ada di VirtualBox ya. Jadi dia akan sangat cepat karena masih ada di dalam laptopnya sendiri gitu. Beda lagi kalau misalkan kita pakai laptop atau pakai PC yang lain ya, dia akan menyesuaikan dengan interface Ether yang ada di router atau yang ada di switch atau yang ada di access point gitu. Oke, dia akan berhasil di assembling. Kemudian mana di sini belum ya, dia masih assembling ya. Oke. Sini ya, Rocky Linux 10.1 x8664 minimal ISO. Kita akan coba untuk upload file yang kecil. Sini 1 KB untuk si Alma Linux ini ya, .conf ini, file conf. Kita open ya, dia akan langsung terupload ya. Nah, mungkin cuma itu aja ya untuk tutorial kali ini. Kita pakai Rocky Linux sebagai testing, sebagai NAS menggunakan Nextcloud. Kalau misalkan ada yang ditambahkan atau ada yang dikoreksi, silahkan komentar aja di kolom komentar di bawah. See you next time.